Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Berjumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Masih di tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, pembelajaran keempat, 5, dan 6, yaitu usaha pelestarian lingkungan. Baiklah abang kakak, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, alangkah lebih bagusnya kita berdoa dulu ya nak. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin amin ya robbal alamin. Semoga dengan berdoa apa saja yang Miss sampaikan nanti bisa abang kakak pahami dengan baik ya nak. Baiklah abang kakak, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, supaya abang kakak mampu menjelaskan cara-cara memelihara ketersediaan air bersih dengan baik. Kemudian yang kedua, supaya abang kakak mampu menyebutkan langkah-langkah membuat gambar cerita dengan benar. Selanjutnya, supaya abang kakak dapat menjelaskan langkah-langkah mewarnai gambar cerita dengan benar. Dan yang terakhir adalah supaya abang kakak mampu menyebutkan contoh cerita tentang arti pentingnya memahami keragaman sosial budaya masyarakat. Nah, penghematan air. Coba kamu lihat ada beberapa gambar yang Miss sudah sediakan. Amatilah penggunaan air di rumahmu. Pertama, air digunakan untuk mandi, kemudian mencuci pakaian, selanjutnya memasak dan mencuci piring. Berapa banyak air yang digunakan di rumahmu setiap hari? Nah, walaupun hingga saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana ya nak. Menghemat air sangat memiliki manfaat yang sangat besar, terutama jika air diperoleh melalui pompa air listrik atau PDAM. Semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, semakin besar tagihan listrik yang harus kita bayar. Nah, demikian juga jika kita menggunakan air dari PDAM, semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air per bulannya juga semakin besar. Mungkin kamu belum dapat membayangkan tentang pemborosan penggunaan air. Nah, jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghemat air. Nah, langkah-langkah untuk membuat gambar cerita. Ada 4 langkah yang harus kamu lalui untuk membuat sebuah gambar cerita ya nak. Yang pertama yaitu persiapan bahan dan alat. Sebelum kamu tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan. Apakah kamu ingin menggunakan teknik basah atau teknik kering? Setelah itu barulah persiapkan alat dan bahannya. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan tema. Penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman diri sendiri dan orang lain. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga pembuatan sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar dapat memilih yang terbaik. Selanjutnya adalah penyelesaian gambar. Nah, penyelesaian gambar ini sangat gampang abang kakak. Jika kita sudah selesai membuat sketsa, warnai gambarmu dengan rapi. Kamu dapat mewarnai dengan teknik basah ataupun teknik kering. Nah, jadi itulah tadi langkah-langkah pembuatan gambar cerita ya nak. Jadi kalau misalnya Miss tugaskan kamu membuat gambar cerita, jadi kamu tidak ragu lagi, saya harus mulainya dari mana, seperti itu. Pertama, tentukan dulu temanya, kemudian kamu mempersiapkan alat dan bahan.
Nah, selanjutnya tahap mewarnai gambar dalam membuat gambar cerita. Bagaimana tahap-tahap mewarnai gambar dalam membuat gambar cerita, Miss? Akan kita lihat. Nah, tahap mewarnai gambar dalam membuat gambar cerita. Gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai. Nah, coba kamu perhatikan, jelas perbedaannya ya. Jadi gambar yang sebelum diwarnai itu kurang menarik, sementara setelah diwarnai gambar menjadi menarik. Nah, sekarang kita akan melihat Festival Kuwung 2016. Nah, sebelum kita lihat festivalnya, Miss jelaskan dulu. Festival Kuwung merupakan acara seni dan budaya sekaligus pesta rakyat yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya setiap tahun. Festival yang digelar dalam rangka Hari Jadi Banyuwangi, Harjaba, ke-245 ini menyuguhkan beragam tradisi daerah yang dikemas dalam sebuah pertunjukan yang megah. Rakyat Banyuwangi berpesta, penampilan seluruh peserta mampu mengundang decak kagum. Nah, Festival Kuwung pun membingkai keragaman budaya beragam etnis dan suku tersebut dalam rangkaian fragmen yang menarik. Pembukaan Kuwung menyuguhkan tradisi Saula suku Mandar. Tradisi Saula merupakan tradisi pernikahan khas warga Mandar, merupakan warga pesisir pantai. Nah, jadi tradisi Kuwung ini adalah tradisi yang ditunggu-tunggu atau yang dipersembahkan atau yang dilakukan setiap tahun di Banyuwangi. Nah, ini dia ya Abang Kakak. Ini seperti pesta rakyat. Jadi semua etnis budaya suku beragam juga bisa ditampilkan dalam Festival Kuwung tersebut. Oke, kita akan lihat bagaimana sih Festival Kuwung itu, Miss? Nah, itu tadi Festival Kuwung, sudah kamu lihat seperti apa kehebohan dan kegembiraan masyarakat Banyuwangi. Nah, ini diadakan setiap tahun dan ini sudah ke-245 persembahan setiap tahunnya. Oke, semoga Abang Kakak bisa memahaminya ya, Nak. Nah, ternyata di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 32, Allah sudah menjelaskan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minat tamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai sumber rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dialah menundukkan sungai-sungai bagimu. Maksudnya adalah sumber kehidupan kita ini tidak akan terlepas dari yang namanya air. Nah, jadi Allah telah menciptakan hujan sebagai bentuk rezeki yang diturunkan kepada hambanya. Nah,
dari rezeki yang Allah turunkan itu, maka kita patutnya bersyukur. Bagaimana salah satu cara kita untuk mewujudkan rasa bersyukur kita? Yaitu dengan menghemat air. Nah, karena kalau seandainya kita memakai air dengan boros, maka nanti lama-kelamaan air itu bisa habis. Sementara Allah menurunkan rezeki untuk kita supaya kita bisa bersyukur dan bisa menggunakan rezeki yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu maksudnya ya, Nak. Jadi, mulai dari sekarang biasakanlah menghemat air. Kalau misalnya ketika mandi kamu bisa menghabiskan 2 bak, sekarang jangan lagi ya, Nak ya. Karena orang-orang yang boros atau yang berlebih-lebihan itu adalah biasanya kawannya syaitan. Oke, terima kasih untuk abang kakak yang sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa abang kakak pahami dengan baik ya, Nak. Nah, pesan Miss yaitu tetap menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian konsumsi buah-buahan dan air putih. Jangan lupa anak-anak Miss yang perempuan pakai jilbab dimanapun, apalagi ketika keluar rumah dan menggunakan sosial media. Jangan perlihatkan aurat kita karena itu merupakan dosa jariah. Oke, terima kasih, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.